Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita telah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan beserta amalan-amalan di dalamnya hingga akhir Ramadan nanti. Dan tentunya kita berharap, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat, yang mendapatkan maghfirah dan dijauhkan dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada saudaraku semuanya, kepada orang tua semuanya untuk mengingat kembali, menguatkan kembali tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai multikultural pada anak-anak kita. Membangun karakter anak tidaklah cukup hanya melalui pembelajaran, akan tetapi perlu dibarengi dengan teladan yang baik dari orang-orang terdekat dan lingkungan sekitarnya. Teladan yang baik bisa didapatkan oleh anak-anak kita, diantaranya dari keluarga di rumah, dari bapak ibu guru, di sekolah dan teman-temannya semuanya. Akan tetapi saat ini pandemi COVID-19 telah merubah sistem pembelajaran di Indonesia. Dalam 1 tahun terakhir ini, anak-anak harus belajar di rumah, sehingga mereka tidak bisa berinteraksi langsung dengan gurunya dan tidak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Di rumah pun anak-anak kita disibukkan dengan tugas-tugasnya, daring dan luring, sehingga waktu bersama dengan keluarga juga sangat minim. Kondisi yang demikian kalau kita biarkan dan tidak kita imbangi dengan hal-hal positif yang membangun kembali kebersamaan, maka sangat mungkin ke depannya anak-anak kita akan menjadi pribadi yang egois, pribadi yang merasa paling benar, dan pribadi yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Karena itu, sekali lagi saya mengajak kepada kita semuanya, mengajak kepada orang tua, kita harus menanamkan nilai-nilai multikultural pada anak-anak kita. Selanjutnya, nilai-nilai apa saja yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita? Yang pertama adalah penanaman nilai bahwa ada orang lain selain dia di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia tidak hanya dia, tidak hanya aku, akan tetapi ada orang lain yang juga diciptakan oleh Allah di dunia ini. Surat Al-Hujurat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir.
yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwasanya ada keluarga lain selain keluarga kita. Kalau tadi sifatnya individu ya, jadi ada orang lain selain aku, ada orang lain selain dia. Ini yang kedua lebih luas lingkupnya, yakni keluarga. Bahwasanya ada keluarga lain selain keluarga dia, ada keluarga lain selain keluarga kita, di mana masing-masing keluarga mempunyai aturan, mempunyai nilai, mempunyai kebiasaan, mempunyai tradisi yang mungkin berbeda. Maka di sini kita memahamkan kepada anak-anak kita, keluarga kita tidak hanya keluarga kita yang ada di dunia ini, tapi juga ada keluarga yang lain. Yang ketiga, perlu kita tanamkan juga kepada anak-anak kita tentang keragaman suku bangsa dan budaya dan juga bahasa. Keragaman suku bangsa, satu contoh secara fisik dimungkinkan ada perbedaan secara fisik dan juga warna kulit misalnya. Kemudian juga ada keragaman bahasa di dunia ini dan juga ada keragaman budaya di dunia ini. Satu contoh di Indonesia saja, betapa banyak budaya yang ada di Indonesia dan juga suku dan termasuk bahasa di Indonesia ini. Maka itu yang kita harus tanamkan kepada anak-anak kita. Surat Ar-Rum ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Saudaraku muslimin muslimah rahimakumullah. Selanjutnya, bagaimana kita menanamkan, bagaimana cara kita menanamkan kepada anak-anak kita tentang nilai-nilai multikultural tersebut. Beberapa cara yang bisa kita lakukan sebagai orang tua di rumah. Yang pertama, ta'aruf, saling mengenal. Kita orang tua wajib untuk bisa menumbuhkan kesadaran kepada anak-anak kita untuk saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Kita menanamkan kepada anak kita, semakin kita banyak kenal orang, semakin kita punya banyak teman, maka akan semakin mudah kita bergaul, akan semakin mudah kita mendapatkan informasi atau ide-ide bagus yang lainnya dari teman-teman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tafahum, saling memahami. Kembali lagi kepada penjelasan sebelumnya. Setiap keluarga mempunyai tradisi, mempunyai aturan, mempunyai nilai yang berbeda. Maka itu jangan dijadikan masalah. Karena itu justru menjadi anugerah bagi kita untuk bisa saling melengkapi. Tafahum, saling memahami. Yang ketiga, takrim, saling menghormati. Dalam keluarga, kita antara yang satu, putra kita, putri kita, antara satu dan yang lainnya pasti juga akan mempunyai perbedaan. Maka di sini letak orang tua untuk bisa memahamkan, menumbuhkan kesadaran kepada mereka bahwasanya antara orang yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Ya. Dimana satu contoh ketika menyampaikan pendapat, maka kita harus siap pendapat kita diterima atau tidak, gitu ya.
Maka di sini kita tanamkan, kita tekankan kepada anak-anak kita siap memberikan pendapat, menyampaikan pendapat, dan kita juga harus siap menerima dan mendengarkan pendapat orang lain. Itu artinya takrim, saling menghormati. Untuk selanjutnya, yang keempat, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Di sini perlu juga orang tua memberikan teladan kepada anak-anak kita semuanya untuk bisa terus meningkatkan kualitas diri dengan belajar dan belajar, berprestasi dan berprestasi. Tentunya dengan mengajarkan kepada anak-anak kita bersaing secara sehat. Fastabiqul khairat. Untuk selanjutnya, amanah, saling percaya. Nah, ini yang penting di dalam keluarga, di dalam masyarakat, ya. Satu contoh, ketika di dalam keluarga, sesekali orang tua memberikan kepercayaan kepada anak-anak kita untuk sesuatu yang hubungannya dengan keluarga. Maka orang tua harus percaya bahwasanya anak kita bisa melaksanakan tugas tersebut. Selanjutnya, yang keenam adalah husnudzon. Husnudzon ini berbaik sangka, positive thinking. Orang tua juga harus bisa memberikan teladan kepada anak-anak kita, kepada semua anggota keluarga kita, bahwasanya apa yang akan dilakukan oleh anak kita, yang dilakukan oleh keluarga kita, insya Allah adalah hal-hal yang baik. Maka kita harus berpositive thinking, husnudzon kepada orang lain. Dan untuk selanjutnya yang terakhir adalah tasamuh, toleransi. Ini juga penting untuk kita tanamkan, kita tumbuhkan kesadaran anak-anak kita dalam keluarga bahwa mereka harus saling menghormati, menghargai, dan tidak merendahkan orang lain. Dalam satu kisah, Nabi Muhammad SAW marah besar ketika ada salah satu sahabat yang merendahkan Bilal bin Rabah karena dia hanya seorang budak dan berkulit hitam. Na'udzubillah min dalik, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang sedemikian. Saudaraku muslimin muslimah rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tentang pentingnya penanaman nilai-nilai multikultural untuk anak-anak kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.